Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Andrasana berbagi cerita. Ini saya akan menjelaskan tentang kontekstual kitab ini Al-Quran nih, dari surat pertama Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu menjelaskan tentang Rob, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita beriman kepada yang gaib. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Jadi kita beriman kepada yang gaib. Nggak perlu banyak penjelasan, baca aja kitab ini dengan artinya, lalu nanti kalau udah berulang-ulang kita akan paham. Nggak perlu ceramah-ceramah orang yang seolah-olah bisa menjelaskan kitab ini, bisa menjelaskan Robbil Alamin, karena mereka itu sendiri nggak kenal sebetulnya. Cuman masyarakat kita aja yang memang nggak mau belajar gitu. Nabi aja udah di stop, artinya kita harus belajar sendiri. Ya kalau ada orang yang kita anggap lebih tahu, ya itu cuman teman diskusi. Yang Nabi aja istilahnya sahabat kok, nggak ada istilah guru. Ya di masyarakat kita ada istilah guru karena memang itu sistem yang berkembang di Eropa, sistem pendidikan yang mereka ciptakan dengan mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Jadi pendidikan yang ada hari ini adalah pendidikan dari agama Katolik dulu, yang Martin Luther tuh sekolah sampai doktor. Ya itu gereja-gereja itu mengembangkan pendidikan sampai tingkat doktor. Nah kalau di kitab ini, kita belajar kitab ini ya belajar sama pencipta, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Rob yang menciptakan, dekat dengan kita. Allazi alamal bil qalam, yang mengajari dengan tulisan. Alamal insan malam ya'lam. Nah ini salah satu yang menceritakan di awal nih tentang penciptaan Adam sebagai khalifah, yang nantinya menjadi acuan daripada penulisan kitab ini setelah Nabi terakhir Muhammad SAW wafat. Itulah ada 4 khalifah yang menulis kitab ini. Nah, pengambilan nama khalifah itu dari penciptaan Adam sebagai khalifah. Kitab ini udah 14 abad sampai 15 abad terjaga, karena yang dijaga ada statementnya. Banyak orang yang mau bakar, memusnahkannya nggak bisa. Nah ini di sini saya mau menjelaskan setelah penciptaan Adam, ayat berikutnya itu adalah tentang Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Dia keturunan Nabi Adam, tapi dari keturunan Nabi Adam ini yang tahu petunjuk tapi terus menyimpangkannya, itulah Bani Israel. Jadi bukan Bani Israel tuh orang Yahudi atau bukan keturunan Nabi Adam, karena konteksnya setelah penciptaan Adam adalah Bani Israel. Jadi Bani Israel nih, kalau Bani Adam anak keturunan Adam, tapi banyak yang nggak tahu petunjuk. Nah yang tahu petunjuk tapi menyimpangkannya, itulah Bani Israel. Jadi kayak kita nih, banyak yang baca
kitab ini, tapi terus membacanya untuk kepentingan pribadi, untuk dunia. Ini yang dibilang jangan menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Misalnya menyanyi-nyanyikannya jadi kori, dapat duit, dapat piala, ya itu udah menjual. Apalagi dikasetkan. Ya kalau dikasetkan ya belajar apa? Ini kan belajar nih kepada pencipta, bukan kepada kaset. Dengan tulisan, ya tulisan ya dibaca lah, kita bisa membaca dengan mata. Tulisan nggak bisa dibaca pakai kuping, itu males namanya. Kalau kata Iwan Fals di lagu Situasize Pedati itu, seperti suara azan yang dikasetkan sementara sang Bilal pulas mendengkur. Nah, kita ini Bani Israel ini pulas mendengkur, dia nyuruh orang begini, ayatnya begini, tapi dia sendiri enggak. Ini di ayat di sini udah ditegur. Ini ayat 40 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Baqarah juz 1 surat 2 ayat 40. Ya Bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'adikum wa iya ya farhabun. Ya wahai Bani Israel, ya Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah orang-orang yang tahu. Coba Adam ini menerima kalimat di ayat 37. Nah, keturunannya yang tahu petunjuk inilah yang dibilang Bani Israel. Nah, tapi orang yang tahu ini suka nyimpang ya, seperti hari ini banyak orang yang sekolah jadi sarjana, dia cuma punya pengetahuan, nggak punya ilmu, karena dia tidak mengamalkan pengetahuannya. Nah, itu dia memanipulasi pengetahuannya untuk kepentingan dia, untuk dia mencari duit. Dia seperti di birokrasi, dia tahu hukum, tapi bukan dia membantu masyarakat untuk menjalani hukum dengan baik. Dia olah hukum ini untuk kepentingan dia. Jadi ya itu yang kita kenal dipersulit, permainkan. Orang nggak tahu hukum, bukannya dijelasin, dimanfaatkan dengan berbagai cara. Ya ini pengalaman saya 28 tahun di birokrasi. Begitu juga dengan ayat-ayat ini, seolah-olah mereka mengenal Tuhan karena dia tahu ayat ini. Mereka bahasanya menjual ayat, ya menawarkan surga, mau masuk surga. Itu yang kata Kironggo Jati itu, orang kita dibuai dengan janji-janji surga neraka. Surga itu kan bahasa agama Hindu gitu. Kalau di kitab ini nggak ada jannah, kebun, tempat yang ada makanan. Bukan ada building, ada gedung. Ini nggak nyumbang masjid, Batak 1 bangun rumah di surga katanya. Ya kata dia, tapi ayatnya yang mana? Ada juga hadis. Hadis kan cerita-cerita itu yang dijadikan hukum di zaman Khalifah. Sekarang nggak zaman lagi Khalifah, tapi kita masih beriman kepada Khalifah yang sudah nggak ada itu. Sementara kitab ini jadi nggak dibaca. Ya saya rasa itu aja. Silakan baca kitab ini dengan terjemahannya berkali-kali, kita pelajari, kita bandingkan antara bahasa
asli yang sudah terjaga dengan terjemahannya. Terjemahan ini kan upaya untuk mendekati maksudnya. Cuman kadang terjemahan ini terlalu mengarahkan seolah-olah benar, padahal zaman berubah, pemahaman berubah, teknologi berubah, jadi nggak pas lagi dengan yang dimaksud dengan bahasa aslinya. Nah, kita beruntung punya bahasa asli. Nah, yang nggak punya bahasa aslinya ya bingung, kacau balau. Makanya banyak orang yang akhirnya beriman kepada kitab ini setelah mempelajari kitab ini sungguh-sungguh. Nah, yang orang sudah ngaku beriman, hari ini banyak yang nggak mau mempelajarinya, malah ikut kitab-kitab lain yang justru sudah ditinggalkan, karena hadis itu berlakunya di zaman khalifah, pemerintahan atas nama agama. Sekarang udah nggak ada lagi pemerintahan atas agama. Ya dia sekedar pengetahuan boleh, tapi bukan menjadi hukum. Yang jadi hukum ini kitab ini. Ya mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk belajar pada pencipta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan yang menolong untuk memperbaiki diri, keluarga, bangsa, negara, umat manusia, dan melihara alam semesta. Rabbi adilni murala sedikit wa arini muraja sedikit wa jalim nadun kasultanan nasiroh. Kemudian kita diberi kebahagiaan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kita diampuni. Rabbir fili wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala yaminhum wal amwat. Kemudian kita dilindungi. A'udzubirabbil falaq, a'udzubirabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam dari Muhammad dan Rasulullah yang berbagi cerita menara langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi.